back to our channel bersama saya Diantari dan juga rekan saya Rarasari. Jadi Raras, hari ini kita mau ngapain? Jadi edisi spesial hari ini kita akan mengajarkan kalian bagaimana caranya Uji instrumen, yaitu uji validitas, reliabilitas, dan juga analisis PET menggunakan program SPSS versi 23. So, buat kalian yang penasaran dan pengen belajar pastinya, tunggu apa lagi? Keep watching! Keep watching! Baik, di sini saya Diantari. Saya ingin menjelaskan step by step menggunakan program SPSS versi 23 untuk mengetahui atau mendeskripsikan nilai yang telah di-input oleh responden dengan tabel deskriptif statistik. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama kita memindahkan semua penilaian yang telah dilakukan oleh responden pada kuesioner yang telah kita sebar, yaitu ada X1 sampai X16, kemudian ada X, yaitu total penilaian dari variabel X, kemudian variabel M, dan juga variabel Y. Untuk langkah berikutnya, kita buka program SPSS. Nanti nilai yang akan kita gunakan adalah total dari nilai X, M, dan juga Y. Jadi, deskriptif statistik ini berguna untuk menggambarkan atau mendeskripsikan nilai yang telah diberikan atau diinput oleh responden melalui kuesioner yang telah kita sebarkan. Baik itu nilai tertinggi, nilai terendah dari masing-masing variabel dapat kita ketahui dengan tabel ini. Jadi untuk langkah yang pertama pada program SPSS, kita klik variable view, kemudian di kolom NIM kita klik X1 sampai X16, karena kita menggunakan 16 indikator jadi sampai X16, X6, X7, X10, X11, dan X16. Yang terakhir adalah X, yaitu total dari variabel X. Kemudian kita lanjut ke M1 sampai M6. Dan yang terakhir M, total dari nilai variabel M, dan juga Y1, Y2, Y3, Y4, dan yang terakhir Y. Jadi setelah mengisi kolom NIM, kita pindah ke kolom desimal. Kita rubah menjadi 0. Nah, yang terakhir kita ubah di kolom measure dari unknown menjadi skill. Setelah semuanya terisi, kita pindah ke data view. Jadi kita input semua nilai dari variabel X1 sampai X16 dan juga total nilainya, yaitu X. Kita copy ke SPSS. Kemudian kita lanjut ke variabel M. Jadi kita copy dari M1 sampai M total, juga sebanyak 98 responden, kemudian kita copy. Dan yang terakhir variabel Y, juga lakukan langkah yang sama dari Y1 sampai Y total. Kemudian untuk langkahnya kita klik analyze yang pertama, kemudian deskriptif statistik, dan juga kita pilih deskriptif. Jadi kita pindahkan X total ke box kanan,
kemudian M total, dan juga Y total. Kemudian kita klik OK. Maka tabel deskriptif statistiknya akan muncul. Kita bisa mengetahui nilai minimum yang diberikan oleh responden untuk variabel X adalah 51, kemudian nilai maksimumnya 80, dan juga rata-ratanya 62,64. Begitu juga dengan variabel M dan juga variabel Y. Di sini N ini adalah jumlah responden, kemudian minimum nilai terendahnya dan maksimum nilai tertinggi. Jadi di sini kita dapat mengetahui gambaran dari nilai yang telah diberikan oleh responden dengan deskriptif statistik. Demikian step by step mengetahui deskriptif statistik dengan program SPSS versi 23. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Raras. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, di mana kedua langkah ini dilakukan untuk menguji instrumen yang telah dilakukan, yaitu kuesioner. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengekstrak atau memindahkan data hasil kuesioner ke dalam Microsoft Excel. Adapun variabel ada 3, yaitu X, M, dan Y. Yang pertama adalah variabel X memiliki 16 indikator dengan X adalah X total, menggunakan sebanyak 98 sampel, sedangkan variabel M memiliki 6 indikator dengan M total, dan Y juga memiliki 6 indikator dengan Y total. Setelah semua data hasil kuesioner dipindahkan, langkah kedua adalah dengan membuka aplikasi SPSS. Jadi SPSS yang kami gunakan adalah SPSS versi 23. Ya, ini di close saja. Jadi di sini diklik variable view sesuai urutan. Yang pertama adalah variable X. Jadi kita akan menuliskan variable X terlebih dahulu. Yang kedua adalah variabel M sampai M. Yang ketiga adalah variabel Y, juga memiliki 6 indikator. Selanjutnya, mengubah desimal dari 2 menjadi 0. Dan mengubah measure menjadi scale. Baik, sudah semua. Selanjutnya kita melangkah ke data view. Di sini secara otomatis X1 hingga Y sudah berubah seperti yang kita ketik tadi hingga Y total. Jadi, langkah selanjutnya adalah mengcopy data yang ada di Excel sesuai urutan. Dari yang pertama yaitu X1 hingga X total dengan 98 variabel, 98 sampel, maaf. Lalu di copy ke SPSS.
Cek dulu, ya sudah benar sehingga X total. Yang kedua adalah variabel M, lakukan langkah yang sama. Dan yang terakhir adalah Y, juga lakukan langkah yang sama. Baik, setelah dilakukan pemindahan ini, kita pergi ke Analyze, Correlate, dan Bivariate untuk melakukan uji validitas. Yang pertama adalah melakukan transfusi data X terlebih dahulu, X1 hingga X total, pindahkan ke sisi kanan. Setelah itu tinggal mengklik OK. Lalu akan muncul hasil validitas dari variabel X seperti ini. Jadi di sini bisa kita lihat hasil dari uji validitas yang telah kita lakukan menggunakan SPSS 23. Lalu kita pergi ke pojok kanan dari hasilnya, di mana bisa kita lihat angka yang pertama sudah melebihi 0,30, yakni 0,566, di mana pernyataan X1 dikatakan valid karena sudah melebihi 0,30. Yang kedua juga sama, jika sudah melebihi 0,30 artinya sudah valid. Dan kita cek sampai bawah, semuanya sudah melebihi 0,30, jadi semua uji yang telah dilakukan adalah valid. Baik, setelah uji X sudah dikatakan valid, kita akan menuju ke uji M. Jadi bisa dilakukan dari sini langsung, yaitu langkah yang sama seperti tadi, cari Analyze, lalu Correlate, dan Bivariate. Bedanya kita akan memindahkan variabel M dengan mereset terlebih dahulu variabel X ini dengan mengklik reset. Lalu kita cari variabel M-nya. Langkahnya sama seperti tadi, blok M1 hingga M total. Lalu transfusi ke sisi kanan. Klik OK. Lalu akan muncul hasilnya seperti tadi. Dan caranya pun sama seperti tadi, jika dari hasil angka yang pertama ini sudah melebihi 0,30, berarti pernyataan M1 ini sudah dikatakan valid. Lalu untuk yang terakhir yaitu variabel Y, juga dilakukan langkah yang sama, mereset variabel M terlebih dahulu, lalu kita cari variabel Y dan memindahkan Y1 hingga Y total ke sisi kanan. Lalu klik OK. Baik, di sini sudah terlihat hasil dari uji validitas variabel Y, di mana juga kita bisa lihat di pojok ini, angka yang pertama sudah melebihi 0,30, artinya Y1 sudah valid. Baik, sekian uji validitas yang telah dilakukan. Terima kasih. Baik, setelah melakukan uji validitas, yang kedua adalah melakukan uji reliabilitas. Bisa juga dilakukan langsung dari output yang telah dilakukan tadi, sama seperti cara yang pertama yaitu Analyze. Bedanya, di sini kita akan menuju ke Skill dan Reliability Analysis. Kemudian, juga sama, memindahkan X1, tapi hanya sampai X16 ke sisi kanan, lalu klik statistik, centang skill if item delete, lalu klik continue, lalu klik OK. Baik, di sini sudah terlihat hasil reliabilitas uji variabel X, di mana bisa kita lihat untuk mengetahui apakah suatu pernyataan itu sudah reliable atau belum, bisa dilihat dari
tabel reliability statistik untuk Cronbach alpha. Jika Cronbach alpha sudah melebihi 0,60, seperti yang terlihat di sini, sudah melebihi 0,60 yakni 0,891, berarti pernyataan X sudah reliable. Bisa kita lihat hingga X16 di sini semuanya sudah melebihi 0,60. Jadi semua pernyataan X1 hingga X16 sudah reliable. Selanjutnya, untuk menentukan apakah X dan M dan Y juga sudah reliable, kita kembali ke cara yang pertama, yaitu analyze, skill, dan reliability analysis. Lalu kita mereset juga ulang. Kita memindahkan variabel M. Ingat ya, M1 hingga M6 saja ke sisi kanan. Kemudian statistik, lalu centang scale if item delete. Kemudian klik continue dan OK. Nah, di sini juga sudah terlihat dari variabel M. Bisa kita lihat di sini juga pada reliability statistiknya sudah melebihi 0,60 yaitu 0,764. Artinya pernyataan M sudah reliable. Dan hasil M1 hingga M6 juga sudah melebihi 0,60, jadi semuanya sudah reliable. Dan yang terakhir adalah variabel Y, lakukan hal yang sama, skill, reliability analysis, reset variabel M, dan masukkan variabel Y. Pindahkan ke sisi kanan, menuju ke statistik dan centang scale if item delete, continue, dan OK. Jadi sudah terlihat di sini hasil dari uji reliabilitas variabel Y. Dilihat juga pada reliability statistiknya, Cronbach alpha sudah melebihi 0,60 yaitu 0,704, jadi sudah reliable. Dan Y1 hingga Y6 juga sudah melebihi 0,60 semua, jadi semua pernyataan Y1 hingga Y6 sudah reliable. Baik, sekian penjelasan dari uji reliabilitas. Terima kasih. Baik, di sini saya Diantari akan menjelaskan step by step analisis jalur atau path analysis menggunakan program SPSS versi 23. Jadi untuk step by step kita sudah mengetahui jika step yang pertama adalah merancang model berdasarkan teori, kemudian menentukan persamaan struktural, yaitu pengaruh X terhadap M untuk persamaan yang pertama, dan pengaruh X dan M kepada Y untuk persamaan struktural yang kedua, dan kemudian kita akan menghitung koefisien jalur. Namun sebelum itu kita akan melakukan atau meregresikan kedua persamaan struktural untuk mengetahui koefisien regresinya terlebih dahulu, untuk kemudian kita hitung koefisien jalurnya. Setelah melakukan analisis regresi pada kedua persamaan struktural, maka kita dapat menghitung pengaruh langsung, tidak langsung, dan juga pengaruh total. Jadi untuk modelnya seperti ini yang akan kita gunakan. Jadi langsung saja untuk step yang pertama kita akan memindahkan semua nilai yang sudah diinput oleh responden pada kuesioner yang sudah kita sebar. Jadi di sini kita menggunakan 3 variabel, yaitu variabel X sebanyak 16 indikator, variabel M sebanyak 6 indikator, dan juga variabel Y sebanyak 6 indikator. Setelah di-input ke Excel untuk memudahkan nanti dalam mengcopy ke SPSS, maka langkah berikutnya kita buka SPSS. Kita klik cancel saja. Setelah terbuka, kita pilih variabel view. Kemudian di kolom NIM kita buat X, M, dan Y. Karena kita menggunakan variabel sebanyak 3. Kemudian kita rubah desimalnya menjadi 0. Dan kita ubah measure-nya menjadi scale. Setelah itu kita langsung ke data view. Maka kita input X,
M dan Y yaitu nilai total dari setiap variabel pada kuesioner yang telah disebar. Jadi kita pilih ini, kita klik, kemudian copy sampai 98 karena di sini kita menggunakan 98 responden. Kemudian kita copy. Lakukan langkah yang sama untuk variabel M dan juga variabel Y. Jadi setelah terinput semuanya, kita klik Analyze, kemudian Regression, dan juga Linear. Di sini kita menggunakan dua persamaan struktural, jadi dapat dilihat persamaannya yaitu pengaruh X terhadap M untuk model pertama dan pengaruh X M kepada Y untuk model kedua. Jadi alasan kita menggunakan dua persamaan struktural karena analisis PET ini merupakan pengembangan dari analisis regresi berganda. Jadi karena di dialogsnya ini hanya ada box untuk independen dan juga dependen, maka kita bagi analisis regresinya untuk mengetahui koefisien jalur dengan dua persamaan struktural. Untuk persamaan struktural yang pertama, kita akan pindahkan X ke box independen dan juga M ke box dependen. Jadi kita akan mengetahui pengaruh X terhadap M terlebih dahulu, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul banyak tabel. Di sini kita akan gunakan tabel yang paling bawah. Jadi X terhadap M dapat kita ketahui pengaruhnya secara langsung melalui beta, yaitu 0,347. Jadi kita dapat melihat pengaruh langsungnya. Sedangkan untuk pengaruh tidak langsungnya kita akan lakukan perkalian hasil pengaruh langsung dari persamaan struktural yang pertama dan juga persamaan struktural yang kedua. Jadi tabel ini yang akan kita gunakan. Kemudian tabel adjusted R-square akan kita gunakan untuk menghitung atau mengetahui validasi dari model yang sudah kita gunakan, yaitu dengan koefisien determinasi nantinya. Jadi tabel ini yang akan kita gunakan. Kemudian kita lanjut untuk menghitung persamaan struktural yang kedua, kita klik Regression, kemudian Linear. Kita reset terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan X dan M ke box independen dan Y ke box dependen karena kita akan mengetahui pengaruh X dan M terhadap Y. Untuk persamaan struktural yang kedua, kita klik OK. Sudah muncul outputnya sama, jadi kita akan menggunakan tabel koefisien dan model summary. Di model summary kita menggunakan adjusted R-square untuk menghitung koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui seberapa berpengaruh atau seberapa besar pengaruh dari model yang telah kita gunakan melalui koefisien determinasi. Kemudian tabel berikutnya yang akan kita gunakan adalah tabel koefisien. Kita dapat melihat di betanya untuk mengetahui pengaruh langsung X terhadap Y. Jadi dependen variabelnya Y, maka kita akan tarik garis lurus, kemudian di kolom betanya, maka kita mengetahui pengaruh langsung dari X terhadap Y sebesar 0,237 dan pengaruh langsung dari M terhadap Y adalah 0,362. Jadi itulah tabel yang akan kita gunakan untuk analisis PET dengan menggunakan program SPSS 23. Jadi di sini sudah diketahui pengaruh langsungnya. Untuk pengaruh tidak langsungnya akan kita ketahui dengan menghitung persamaan struktural yang pertama dengan persamaan struktural yang kedua. Jadi bocorannya, penghitungannya akan seperti ini. Jadi kita kalikan pengaruh langsung X terhadap M dan juga M terhadap Y. 0,347 dikali 0,363 akan menghasilkan 0,126.
berpengaruh tidak langsung. Seperti ini hasil dari analisis PET. Jadi untuk langkah berikutnya setelah analisis PET dengan program SPSS, kita akan hitung secara manual, dan juga untuk pemeriksaan validasi modelnya juga akan kita hitung dengan koefisien determinasi. Sekian step by step menggunakan program SPSS versi 23 untuk analisis jalur yang dapat saya tunjukkan. Terima kasih. So guys, jadi gimana setelah nonton video kami berharap Video ini dapat menjadi referensi untuk kalian yang lagi skripsian, semoga membantu. namun setelah itu jangan lupa klik subscribe, comment, and share. Nantikan video-video kami lainnya. Jadi the last one. Thank you for watching. Bye bye.